Kasus pemerkosaan belasan santriwati oleh guru sekaligus pengasuh pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Selain kasus pemerkosaan, kini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga mendalami dugaan penggelapan dana bantuan hingga eksploitasi. Salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap musisi sekaligus aktor film Ardhito Pramono di kawasan Jakarta Timur Rabu siang. Ardhito ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis ganja. Barang haram ini diperoleh dari tangan 4 pelaku pengedar narkoba yang salah satunya adalah mantan polisi. Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap 8 orang pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran di Kampung Bolang, Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mengakibatkan 1 orang pelajar meninggal dunia. Mirisnya, semua pelaku aksi tawuran ini masih di bawah umur. Kasus pelecehan seksual, korupsi dana bansos, artis menggunakan narkoba, serta tawuran pelajar menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moral atau dekadensi moral. Bahkan tak tanggung-tanggung, pelecehan seksual pun dilakukan oleh seorang ustadz kepada 13 santrinya. Maka pada kesempatan kali ini saya Rizky Ramadhani akan mencari tahu pendapat masyarakat tentang dekadensi moral yang terjadi di Indonesia. Dekadensi moral yang terjadi di Indonesia itu karena terjadinya perkembangan iptek yang sudah mengglobal dan juga karena masyarakat kurang menyeleksi informasi dan juga kebudayaan yang berasal dari luar Indonesia yang tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan. Menurut saya yang sangat berpengaruh terhadap dekadensi moral itu yang pertama adalah keluarga, karena keluarga itu adalah madrasah pertama untuk menentukan karakter si anak tersebut. Terus yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap dekadensi moral, karena di lingkungan ini nanti yang akan membentuk anak itu mempunyai moral yang bagus atau enggak. Mengenai permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu dekadensi moral, menurut pendapat saya, pandangan saya mengenai hal itu, yang paling tepat yaitu kurangnya norma agama. Dikarenakan di Indonesia itu mayoritas, mungkin semuanya itu berstatus mempunyai agama, entah itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, di situ dijelaskan pasti ada pendidikan karakter mengenai moral-moral tersebut, di mana agama menuntun kita untuk berperilaku baik, mempunyai moral baik. Nah, mungkin di situlah karena pendidikan di Indonesia sekarang ini tidak menekankan kepada pendidikan agama, melainkan lebih kepada formalnya. Upaya pemerintah yang harus dilakukan adalah memberikan parenting kepada orang tua agar orang tua itu benar-benar menjadi madrasah pertama bagi anaknya dan bisa membentuk moral si anak itu menjadi lebih bagus lagi dan tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi permasalahan dekadensi moral ini, hal-hal yang mungkin dilakukan pemerintah yaitu mungkin mengembalikan kembali pendidikan ataupun pelajaran yang mungkin tentang pendidikan agama di semua sekolah, baik formal ataupun non formal seperti itu. Karena pendidikan agama itu sangat penting dikarenakan di dalamnya itu dapat melatih ataupun memberikan suatu pelajaran mengenai moral, akhlak. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan gadget dan juga meningkatkan pendidikan karakter, sosial, dan juga agama di sekolah.
bagi koruptor di Indonesia itu 4 tahun penjara, maksimalnya itu 20 tahun penjara, denda 200 juta, maksimalnya 2 miliar. Bagi saya itu kurang pas ya, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada masyarakat. Harusnya mereka itu para koruptor supaya mereka jerah dan dijadikan sebagai perhatian bagi pejabat lain untuk melakukan korupsi adalah dimiskinkan. Itu saja menurut saya. Hukuman yang tepat untuk mereka yang melakukan pelecehan seksual, korupsi, dan lainnya itu adalah kita menggunakan hukum negara. Karena mengingat negara kita adalah negara hukum, jadi hukuman yang tepat adalah hukum negara, tapi hukumnya lebih ditegaskan kembali. Mengenai konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pelaku dekadensi moral seperti contohnya itu pelecehan seksual, korupsi, tawuran dan lain sebagainya. Mungkin Indonesia itu sudah mempunyai hal yang harus dilakukan untuk memberi efek jerah kepada pelaku tersebut dari tindak pidana dan lain sebagainya. Yang perlu saya tekankan di sini yaitu di Indonesia ini kurangnya itu ketegasan.